Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang yang bodoh yang tertipu. Tidak semua orang bodoh itu tertipu. Orang bodoh yang tertipu adalah yang tidak menyadari kebodohannya, sehingga tidak ada upaya untuk menghilangkan kebodohannya. Tidak ada upaya untuk merubah dari yang bodoh menjadi pintar. Itu namanya orang bodoh yang tertipu. Tidak tahu kalau dirinya bodoh, bahkan kadang-kadang merasa dirinya telah pintar. Wal ajabu, dan sungguh mengherankan, annaka sesungguhnya engkau taro melihat, al jahila orang yang bodoh, al maghruro yang tertipu, la yafturu mereka tidak henti-hentinya, antolabid dunya dari mencari dunia, lailan di waktu malam, wa naharon dan di waktu siang, wala yazalu dan mereka tidak berhenti, mutakaliban sungguh-sungguh, alaiha untuk mendapatkan dunia. Di mutakaliban itu digambarkan seperti perilaku seekor anjing yang mengejar buruannya. Jadi anjing yang dididik untuk berburu itu kalau mencari mangsa dia sangat sungguh-sungguh, ya, dia tidak akan berhenti sebelum apa yang dikejar itu tertangkap. Itu mutakaliban alaiha. Jadi sungguh mengherankan, engkau sering melihat orang-orang yang bodoh yang tertipu. Mereka tidak henti-hentinya mencari dunia, siang malam waktunya habis untuk nyari dunia, dan mencarinya secara sungguh-sungguh seperti seekor anjing buruan yang mengejar mangsanya. Syadidal inayati, yang sangat sungguh-sungguh, bijam'iha untuk mengumpulkannya. Artinya sudah dapat masih kurang, sudah dapat masih kurang lagi, begitu. Nah, sudah dapat banyak, waman iha mereka tidak mau membayar hak-haknya harta. Artinya kalau sudah kaya mereka nggak mau bayar zakat. Watamatu'i, dan mereka bersenang-senang biha dengan dunia. Wayuqimu, dan dia menegakkan linafsihi untuk dirinya sendiri, al-a'dzara beberapa alasan al-kasirota yang banyak. Sudah begitu dia masih membela diri, membuat berbagai macam alasan untuk membenarkan dirinya sendiri berperilaku seperti itu, ya, ala dzalika, atas perbuatannya seperti itu. Summa tajituhu, kemudian kalian mendapati mereka jahilan bodoh bi amri dinihi, dengan urusan agamanya. Di satu sisi mereka sangat getol mencari dunia, ya, siang malam waktunya habis untuk nyari dunia, tapi di sisi lain dia masih bodoh terhadap urusan agama. Sudah bodoh, walam yatlub, dan tidak mencari ilman ilmu. Kalau dia sadar kebodohannya kan masih mau nyari ilmu, masih mau nyari ilmu, masih mau ngaji. Ini bodoh tapi tidak mau ngaji, berarti memang nggak sadar kalau dirinya bodoh. Itu namanya bodoh yang tertipu. Walam yujalis, dan dia juga tidak suka duduk aliman dengan orang alim, dia ta'alama untuk mendapatkan ilmu minhu dari orang alim, kotu sama sekali. Jadi kalau duduk ngobrol senengannya kepada teman bisnisnya, tidak mau sekali-kali itu ngobrol dengan ustadz, dengan kiai, dengan ulama. Kenapa? Karena yang dicari cuma dunia. Nah, dunia itu bisa didapatkan kalau dia banyak ngobrol dengan teman-teman bisnisnya. Sementara kalau dia duduk dengan orang alim kan dia mendapatkan ilmu. Karena topik pembicaraannya pasti juga masalah ilmu. Ngaji ya nggak mau, konsultasi dengan ulama juga tidak mau. Sudah begitu, fa'in kila, maka jika dinasehati lahu kepadanya, fidzalika, tentang perilakunya seperti itu, ihtajja, mereka berhujjah, berargumen,
linafsihi untuk membela diri. Bima dengan suatu yaskutu yang gugur bihi dengannya. Min ainillahi dari pandangan Allah. Misalkan min adamil farawi, tidak ada waktu yang longgar. Kenapa kamu kok nggak ngaji? Saya itu orang sibuk. Nah, saya itu dari pagi sampai sore kerja. Yang seneng ngaji itu kan para pengangguran, gitu malah membela dirinya begitu. Ya. Sementara saya itu orang yang sibuk, nggak ada kesempatan untuk nyari ilmu. Wa kasratil asghari, dan banyaknya kesibukan-kesibukan. Itu cara mereka membela diri dari itu. Yang sebenarnya juga membela kebodohannya, supaya kebodohannya itu dianggap benar. Ya, kalau dinasihati jadi orang itu ya ada program nyari ilmu. Buat apa ilmu kayak gitu? Itu kan ilmunya orang pengangguran. Apa hasilnya? Saya ini orang yang sibuk, saya orang banyak kerjaan. Gak sempat saya harus nongkrong-nongkrong di majelis taklim. Ma'anallaha, bersama sungguhnya Allah, walahul hamdu, dan bagi Allah segala puji. Qad yasara, sungguh Allah telah memudahkan lahu baginya thalabal ilmi, untuk mencari ilmu. Padahal ya, orang tadi hidup di masa, di lingkungan yang cari ilmu itu oleh Allah sangat dimudahkan. Seperti zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang ini tidak ada alasan orang untuk tidak dapat ilmu. Kenapa? Nyari ilmu itu sekarang itu gampang. Gampang. Apa tanda-tanda gampangnya? Biwujudil ulama'i, masih banyak orang-orang alim yang ada di sekitar kita, yang mereka menggelar ilmunya, menyampaikan ilmunya. Sudah begitu ditambah lagi wabi kilatil mu'nati, dan sedikitnya biaya. Itu kalau ada yang pakai biaya, bahkan banyak yang tanpa biaya. Ya. Banyak digelar pengajian-pengajian yang membahas tentang ilmu agama di sekitar rumah kita. Kita kalau mau ikut tidak perlu biaya, tidak perlu iuran. Itu kurang mudah apa? Dan juga tidak berlama-lama, paling maksimal 30 menit, nah, 1 jam. Nah, sementara kamu kerja berapa jam? Terus kamu kalau kerja biayanya berapa? Banyak sekali kan, ya. Baru berangkat kerja aja sudah perlu biaya, ya. Kemudian nanti kerjanya juga berjam-jam, nah, di tempat yang jauh, capek dan seterusnya. Tapi kalau yang begitu dia tidak beralasan. Sementara untuk nyari ilmu yang hanya 30 menit maksimal 1 jam di samping rumah, tidak usah bayar, banyak alasan yang dia kemukakan. Nah, itu namanya sekali lagi orang bodoh yang tertipu, yang tidak menyadari akan kebodohannya. Fi ta'allumil qadri, untuk sekedar mencari ilmu yang pokok, al wajibi, yang wajib, minal ilmi, dari ilmu. Jadi untuk sekedar nyari ilmu yang pokok, yang wajib, yang fardu ain saja dia tidak mau. Alasannya tidak sempat karena banyak kesibukan. Sementara itu dia menganggap orang yang nyari ilmu itu orang yang pengangguran, orang yang nggak punya kerjaan. Wa amrud dunya, sedangkan urusan dunia ala diti sebaliknya, min dalika, dari yang seperti itu. Sementara kalau udah urusan dunia, wah sangat semangat, ya, sangat semangat. Jauh pun dikejar, mahal pun juga tetap dibayar. Waktunya dihabiskan untuk nyari dunia. Fala yakadu, maka hampir saja tidak yanalu mendapatkan minha, dari dunia, sayan suatu, yasiron, yang sedikit, ila bi usrin, kecuali dengan kesulitan. Untuk urusan dunia, padahal nilainya hanya sedikit, itu saja mereka rela, ya, mengeluarkan biaya yang besar. Sementara untuk akhirat, urusan yang bernilai tinggi, mereka tidak perlu keluar biaya, dekat dari rumah tetap juga tidak mau. Tapi kalau urusan dunia, walaupun jauh dikejar, walaupun untuk mendapatkan sedikit dia harus keluar biaya yang banyak.
ila bi usrin kecuali dengan kesulitan wa masakotin dan capek, wa ta'abin dan ya susah payah, kasirin yang banyak. Nah, falaisa dzalika illa mim mautil qalbi. Yang demikian itu ya, perilaku yang seperti itu tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya sudah mati. Jadi penyebab utamanya itu ya karena hatinya sudah mati. Walaupun orangnya masih hidup. Ya, karena apa? Karena yang mengendalikan kita itu adalah hati kita. Ya, baik dan buruknya seseorang itu dimulai dari hati. Maka kalau orang sering berbuat baik disebut orang yang baik hati. Selamat dan tidaknya seorang juga tergantung hatinya. Maka di mana-mana rambu-rambu lalu lintas itu yang diingatkan adalah hati-hati. Bukan mata-mata, tangan-tangan, kaki-kaki, tidak. Ya, selalu yang diingatkan hatinya. Jadi sekali lagi, orang yang seperti itulah disebutkan tadi itu penyebab utamanya adalah mim mautil qalbi, karena hatinya telah mati. Wahawani amriddin, dan meremehkan urusan agama, alal insani atas manusia. Sudah hatinya mati terus nganggap urusan agama itu tidak penting. Wakilatil ihtifali, dan sedikitnya menegakkan bi amril akhirati, dengan urusan akhirat. Akhirat itu apa? Akhirat kan masih nanti ya nanti saja. Yang penting itu yang sekarang, gitu. Cara berpikir mereka itu seperti itu. Akhirat kan masih nanti ya terserah nanti. Yang penting sekarang. Akhirnya dia hanya sibuk urusan yang sekarang, melupakan urusan yang nanti. Padahal yang nanti itu pasti terjadi. Ya, akhirat itu pasti terjadi, dan di sana itu lebih lama. Khairu wa abqa, khairul laka minal ula, itu akhirat. Untuk urusan yang sedikit, yang sebentar aja kalian rela bersusah payah, tapi kenapa untuk urusan yang lama ya, kalian hanya tenang-tenang saja. Fa innahu, maka sungguhnya dia yaro melihat hajatahu, kebutuhannya, ila mata itunya pada kenikmatan dunia atau kesenangan dunia, dohirotan, tampak, hadirotan, jelas. Dia kalau melihat urusan dunia itu tampak jelas, cerdas. Wa yara hajatahu, dan dia melihat kebutuhannya ila ilmin, pada ilmu ba'idatan yang jauh, ghaibatan yang tidak kelihatan. Jadi kalau diajak ngomongin duit itu wah, cerdasnya bukan main. Pinternya luar biasa. Ya, ngomongin bisnis apa ngomongin apa gitu pokoknya sangat pandai dan ahli. Tapi kalau diajak ngomongin urusan akhirat sama sekali tidak tahu. Sama sekali tidak tahu. Jadi kalau urusan dunia yang jauh dia rasa dekat, yang berat dia rasa ringan. Sebaliknya kalau urusan akhirat ya, itu yang dekat terasa jauh, yang ringan dianggap berat, serba kebalik. Li'annahu, karena sungguhnya orang tadi layak taju, tidak butuh ilahi pada ilmu, walayak rifu, dan tidak tahu manfaatnya ilmu, illa ba'dal mauti, kecuali sesudah mati. Orang-orang seperti itu, Pak, nanti baru sadar itu kalau udah mati ya. Tapi kesadaran yang sudah mati ini kan kesadaran yang tidak ada manfaatnya, sudah terlambat. Udah mati baru sadar. Nanti kita ini kalau udah mati ternyata baru tahu, wah ternyata nilainya ya, kita sujud 2 rakaat di waktu subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya. Kenapa saya kemarin waktu saya habiskan untuk ngejar dunia, justru malah melupakan sujud di waktu subuh. Kita baru tahu manfaatnya cari ilmu, baru duduk aja udah dimohonkan ampunan oleh para malaikat. Itu semuanya nanti baru sadar kalau dia sudah mati. Sudah mati. Nah, kita bersyukur hari ini belum mati sudah diingatkan. Ya. Kita bersyukur hari ini belum mati sudah diingatkan. Mudah-mudahan terus sadar gitu loh. Ya.
Jangan sampai kita baru sadar setelah mati. Wa huwa qad nasiya, dan sungguh telah lupa al mauta kematian, wa nasiya dan lupa ma ba'dahu peristiwa-peristiwa sudah mati. Mereka lupa dengan yang namanya mati dan peristiwa yang terjadi sesudah mati. Barangkali kalau hewan mati selesai urusannya, tapi kita manusia setelah mati masih banyak urusan. Ya. Bahkan semua perilaku kita yang kita lakukan saat hidup ini nanti akan kita pertanggungjawabkan setelah kita mati. Gitu. Itu yang harus kita ingat, bahwa kita ini mau nggak mau pasti akan mati. Nah, setelah mati bukan berarti urusannya selesai, masih banyak urusan yang harus kita pertanggungjawabkan. Kalau makhluk-makhluk yang lain mungkin mati selesai. Maka di dalam Al-Quran itu ada kalimat ungkapan orang yang menyesal, ya laitani kuntu turaba. Kalau tahu begini, alangkah baiknya jika aku dulu bukan manusia, cukup jadi debu saja. Debu kan enak, ya. Artinya tidak ada urusan, tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi itu sudah tidak ada gunanya penyesalan seperti itu. Wong kita sudah terlanjur jadi manusia. Ya. Benar itu nanti. Di orang-orang yang menyesal di akhirat itu banyak yang dia berandai-andai. Kalau tahu begini enakan dulu itu jadi batu aja, jadi tanah aja, atau jadi apa selesai urusannya. Ternyata jadi manusia tidak enak, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sejak kita hidup sampai mati. Makanya kita yang hari ini sudah mendengar informasi tentang ini, mari ya kita sadari bahwa kita ini sudah terlanjur jadi manusia. Maka mari kita laksanakan tugas-tugas sebagai manusia supaya nanti tidak menyesal. Nah, li ghalabatil jahli, karena saking bodohnya alaihi pada orang tadi. Jadi yang menyesal tadi itu ya karena saking bodohnya. Sudah bodoh nggak sadar kalau dirinya bodoh. Nah, kalau bodoh tapi masih menyadari kebodohannya kan masih mau nyari ilmu. Nah, ini cuek, tidak butuh dengan ilmu. Anggap orang yang suka nyari ilmu itu pengangguran, orang nggak ada kerjaan. Gitu. Ya silahkan saja, tapi jangan salahkan saya nanti kalau setelah meninggal baru sadar. Wa faqdil ilmi, dan kehilangan ilmu indau di sisinya. Selain karena saking bodohnya, juga orang itu kalau nggak mau nambah ilmu, ilmu itu kan berkurang. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat lupa. Ya, tapi dengan nyari ilmu kan ingat lagi gitu. Nah, kalau walaupun sudah pernah tahu, tapi kalau nggak ditambah lagi, nggak diingatkan ya lupa. Ilmunya hilang, nggak nambah malah hilang. Wasohibu hadal wasfi, dan orang yang memiliki sifat seperti ini, minal ladina, termasuk golongan orang-orang qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan fihim tentang orang-orang di dalam Al-Quran itu. Allah berfirman demikian, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Yang dimaksud kebanyakan manusia tidak tahu itu yang bagaimana? Ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya, mereka sangat tahu urusan lahiriah dari kehidupan dunia, tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun, dan mereka terkait dengan urusan akhirat mereka lalai. Jadi orang bodoh yang tertipu tadi itu termasuk apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, yaitu walakinna aksaran nasi la ya'lamun, tapi sesungguhnya kebanyakan manusia tidak tahu. Nah, yang dimaksud manusia tidak tahu itu yang bagaimana? Yaitu ya'lamuna dhahiram minal hayatid dunya. Kalau urusan dunia mereka sangat tahu, sangat ahli. Nah, tapi wahum manil akhirati hum ghafilun. Sementara untuk urusan akhirat mereka tidak tahu dan lupa. Ya. Artinya untuk yang baru dia tidak tahu, yang sudah pernah tahu hilang. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang belum dia tidak tahu, yang sudah pernah tahu hilang. Akhirnya ya
tidak punya ilmu sama sekali. Nah, itu firman Allah dalam Al-Quran. Terkait dengan firman Allah tadi, ada seorang ulama Imam Tabi'in yaitu Syekh Hasan Basri memberikan nasihat. Ya. Qala telah berkata Sabal Hasanul Basri, Syekh Hasan Basri, rahimahullah, semoga Allah selalu merahmatinya. Syekh Hasan Basri ini tabi'in, muridnya Sayyidina Ali. Ya. Jadi orang-orang yang ngambil thariqah dari Sayyidina Ali itu jalurnya rata-rata lewat Syekh Hasan Basri. Hasan Basri terus Sayyidina Ali terus Rasulullah dari Jibril gitu. Syekh Hasan Basri memberikan nasihat, ya'khudhu, mengambil ahaduhum, salah seorang dari mereka, adirhama, pada dirham atau uang, ala dhufrihi, pada kukunya, fayuh biruka, kemudian dia memberi kabar kepadamu, bisunatihi, dengan timbangan dirham tadi. Jadi orang saking ahlinya masalah perduitan, ya, digambarkan oleh Syekh Hasan Basri, kalau dia itu megang uang tidak perlu pakai 5 jari, Pak, cukup pakai kuku aja. Ya. Dengan ngambil pakai kuku ini dia sudah tahu ini beratnya sekian, nilainya sekian, gunanya sekian, itu sudah tahu. Saking ahlinya. Jadi ungkapan Syekh Hasan Basri ini unik, ya, untuk menggambarkan betapa orang itu ahli di bidang perduitan. Ya. Itu kalau megang duit tidak perlu pakai 5 jari, cukup pakai ujungnya kuku saja. Dia sudah tahu ini nilainya sekian, beratnya sekian, kalau dibelikan ini dapat ini, dan seterusnya. Kalau dikembangkan nanti dalam waktu sekian dapat sekian, dan seterusnya, sangat ahli. Gitu kan. Yakni artinya min siddati ma'rifati, saking ahlinya bi umuri dunia, dengan urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia cukup hanya dengan menyentuh ujung jarinya aja dia sudah bisa menilai, saking ahlinya, dan sudah bisa menjelaskan. Qala, Syekh Hasan Basri berkata, melanjutkan nasihat tadi, walau sa'al tahu, sebaliknya, kalau kau bertanya kepada dia, ansuruti toharoti, tentang syarat-syarat bersuci, wasolati, dan syarat-syarat sholat, lam ya'rif, mereka tidak tahu syai'an, sedikit pun, minha, dari syaratnya suci maupun syaratnya sholat. Sebaliknya kalau ditanya tentang syaratnya bersuci, syaratnya sholat, satu aja nggak tahu. Padahal kalau soal perduitan, soal uang, cukup dengan menyentuh dengan ujung jarinya aja, dia sudah tahu ini jumlahnya berapa, nilainya seperti apa. Ini namanya, sekali lagi, orang bodoh yang tertipu. Ya, orang bodoh yang tertipu. Urusan dunia cukup dengan menyentuh dengan ujung jarinya dia sudah bisa menjelaskan karena saking ahlinya. Sementara hal-hal yang pokok terkait dengan syaratnya bersuci itu dia tidak tahu. Padahal ini sangat penting karena sholat kita tidak akan sah kalau sucinya juga tidak sah. Nah, maka kita harus tahu syaratnya bersuci itu harus menggunakan air yang suci serta mensucikan. Karena tidak semua air yang suci itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah, kita harus tahu nanti ada tohir mutohir, tohir goiru mutohir. Nah, ada ma'ul mustakmal, ma'ul mutagoyir, dan seterusnya. Itu paling tidak hal-hal yang pokok seperti itu harus tahu. Terus nanti rukunnya wudhu, ya, yang membatalkan wudhu, yang pokok-pokok aja. Belum sampai yang sunnah-sunnah wudhu, belum. Cukup yang pokok-pokok aja itu harus tahu. Sampai di mana batas mengusap muka, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan seterusnya, itu harus tahu betul. Kenapa? Itu termasuk ilmu yang pokok yang wajib dipelajari dan diketahui karena setiap hari kita pakai untuk sholat. Kalau bersucinya sudah benar, berikutnya juga harus tahu terkait dengan syarat sahnya sholat. Ya, itu baru syaratnya dulu, ya. Syarat sahnya sholat, terus kemudian nanti kalau sudah syaratnya sholat baru rukunnya sholat, setelah itu baru yang membatalkan sholat, setelah itu baru nanti sunnah-sunnahnya sholat.
Yang pokok-pokok seperti itu ya kita harus tahu. Maka jangan berhenti untuk belajar, ya. Walaupun kita sudah lama praktek wudu, sudah lama praktek sholat, tidak ada salahnya kita buka-buka buku lagi. Apakah cara wudu saya sudah benar? Apakah cara sholat saya sudah benar? Itu tidak ada salahnya. Terus belajar. Sehingga kalau misalkan, oh ternyata yang ini belum benar, oh yang ini kurang sempurna, bisa diperbaiki. Nah itu semua bisa terjadi kalau orangnya itu masih ada kesadaran untuk nambah ilmu. Tapi kalau nambah ilmu udah nggak mau, ya udah selesai urusannya. Ya. Jadi sekali lagi jangan sampai jadi orang bodoh yang tertipu dengan kebodohannya, bahkan tidak sadar kalau dirinya bodoh. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.